Sudah tampak, Kang Ilham. Sudah kelihatan. Sekarang tampak? Sudah kelihatan. Sekarang udah belum? Sudah, Pak Dik, silakan. Oh, oke. Ada bunyi apa di sana? Ada bunyi seperti tik. Udah. Sudah, silakan, Pak Dik. Kita bicara tentang naskah Jawa, keanekaragaman, dan digitalisasi. Kita kan di Dreamsea mendigitalkan naskah di Seantero Asia Tenggara, dan apa sebetulnya yang kita temukan dan apa gunanya. Saya minta slide nomor 2. Ya, keanekaragaman terdapat di banyak sekali tingkat. Jadi ada teks, jadi teksnya sekarang kita bicarakan tentang naskah Jawa ya. Jadi teksnya bisa teksnya tentang cepat, bercerita, ada teksnya tentang apa saja, babat, dan keanekaragamannya luar biasa. Terus bahan, tentu saja bahan kertas, macam-macam, kertas deluang, ada yang daun lontar, dan lain sebagainya. Huruf aksara, huruf Jawa dengan banyak sekali bentuk yang berbeda-beda. Ada huruf Arab, pegon, ada huruf Latin, dan lain sebagainya. Layout, ada naskah yang sangat cantik dibikin, ada naskah yang merupakan catatan yang tidak kelihatan bagusnya. Penjilidan, ada yang dijilid dengan rapi-rapi dengan jilid dari kulit, ada yang kertas, dan lain sebagainya. Jadi keanekaragamannya sebetulnya luar biasa. Boleh saya slide kemudian? Jadi digitalisasi berarti kita bisa merisetkan naskah tanpa membuka naskah berulang-ulang sehingga naskah tidak jadi rusak. Jadi pengalaman saya kalau kita terus buka tutup naskah itu justru membuat dia rusak, dan karena naskahnya sekarang sudah ada di internet berarti naskahnya itu tidak akan jadi rusak karena ditutup dan dibuka terus. Digitalisasi juga berarti bisa merisetkan naskah tanpa harus ke perpustakaan di dalam atau di luar negeri. Saya barusan menulis artikel berdasarkan images naskah-naskah dari British Library dan dari perpustakaan di Berlin dan Leiden dan sebagainya, dan tidak usah ke sana dan bisa dengan seenaknya buka naskah-naskah itu di internet. Digitalisasi juga berarti kita bisa akses naskah kapan saja dan di mana saja. Jadi kadang-kadang kita ada gagasan, oh mungkin begini, ini yang penting di naskah ini, kita bisa langsung buka laptop dan cari images untuk melihat apakah benar atau tidak gagasannya kita. Digitalisasi juga berarti kita bisa men-save gambarnya untuk dijadikan bahan naskah di kemudian hari. Jadi kita bisa save, kita bisa pakai untuk digunakan dalam publikasi, dan kita juga bisa kapan saja melihat gambarnya untuk mendapat gagasan-gagasan untuk merisetkannya. Jadi digitalisasi juga berarti kita bisa memperbesar atau memperkecil gambarnya sampai bisa enak dibaca. Jadi kadang-kadang hurufnya sangat kecil sekali, kita bisa membesarkannya. Kadang-kadang dia besar sekali sehingga juga sebetulnya nggak enak dibaca, kita kecil-kecil. Itu semuanya dengan naskah-naskah yang benar naskah memang tidak bisa. Nah, ini untuk saya juga sangat-sangat penting untuk riset. Halo? Oh. Boleh saya dapat slide kemudian? Nah, ini saya pakai sebagai contoh ya. Nanti ada beberapa gambar dari naskah yang sudah didigitalkan oleh Dreamsea, dan akan saya jelaskan kenapa enaknya sudah didigitalkan untuk riset. Nah, kalau kita melihat gambar seperti ini, bagaimana kita merisetkannya? What is it? Jadi kalau kita di perpustakaan dan memang naskah ada di depan kita, kita hanya bisa beberapa lama melihatnya. Jadi kalau sekarang sudah ada di internet, kita bisa membukanya terus dan melihat lagi. Dan sejauh pengalaman saya, terutama untuk gambar-gambar, kalau memang sering dilihat, kapan saja mulai gagasan, oh wait a second, ini yang penting dari gambarnya, dan yang lainnya sebetulnya tidak. Walaupun kalau kita memang di perpustakaan, waktunya terbatas dan kita tidak dengan seenaknya bisa merisetkan gambar-gambar seperti ini. Next slide, please.
Nah, mungkin kalian tahu saya suka sekali dengan pepadan. Jadi itu tanda-tanda yang kasih tahu ada pergantian puh atau tanda-tanda yang di tengah-tengah bait-bait dari satu puh. Saya baru nulis artikel juga untuk bukunya yang dipersembahkan untuk Ibu Ikram. Kalau tidak ada naskah-naskah seperti ini di internet, tidak pernah akan saya bisa merisetkan tanda-tanda yang kecil-kecil seperti ini. Karena kita tidak perlu membaca seluruh naskah, kita kan cuma mencari apa yang kita kehendaki merisetkan. Jadi kalau naskah-naskah yang seperti ini, semuanya mau diminta di perpustakaan untuk dilihat, seringkali muncul masalah. Misalnya di perpustakaan hanya dapat 1, 2, 3 naskah per hari. Ya, kalau kita riset seperti ini kan tidak bakalan selesai-selesai. Nah, naskah ini misalnya menarik karena pergantian baiknya itu ditandai dengan kata Allah. Dan di naskah ini dan juga di naskah yang didigitalkan oleh Kemenak juga terdapat naskah seperti ini yang tandanya sama. Jadi dengan naskah-naskah yang sudah didigitalkan juga sangat memfasilitasi untuk melihat apakah naskah ditulis oleh orang yang lainnya di daerah yang sama dan lain sebagainya. Next slide, please. Ini dari naskah Indramayu Babat Cirebon. Pepadan di sini juga sangat menarik karena merupakan huruf Jawa. Jadi kita melihat di dalam naskah banyak sekali jenis-jenis huruf Jawa terutama, dan juga ini yang tanda pepadannya dan bagaimana diatur di halaman. Naskah ini ditulis sangat rapi sekali dan naskah yang lainnya memang sama sekali tidak rapi. Jadi untuk mendapat sesuatu gagasan dengan keanekaragaman huruf saja juga digitalnya, naskah digitalnya itu memang sangat enak untuk dipakai. Next please. Ini naskah pakai kertas beluang. Ini milik Pak Lulu dari Malang. Pak Lulu kalau nggak salah juga mungkin sekarang ada di antara partisipan itu. Nah, kita melihat di sini bagaimana tata letaknya dan bagaimana ditulis bait-baitnya di dalam naskah ini. Yang sering dilupakan dalam studi teks adalah juga keindahan. Jadi bagian estetis dari naskah. Jadi apakah orang yang bikin naskah itu memang demikian enak menulis sehingga hasilnya menjadi enak dibaca dan enak dilihat. Nah, untuk mendapat gagasannya seperti ini juga enak sekali naskah-naskah didigitalkan karena kita bisa melihat dengan leluasa dan kita bisa mendapat ide, oh orang ini memang di sana dari zaman ke zaman menjadi lebih baik atau dari zaman-zaman tidak ada perubahan penulisannya dan lain sebagainya. Ini juga karena didigitalkan. Next one, please. Nah, ini kita melihat naskah yang dari Jawa Tengah. Kita melihat coraknya, tulis, dan bagaimana pepadannya itu semuanya persis seperti yang ada di Jawa Tengah. Jadi kalau kita memang melihat naskah digital, kita bisa dengan enak mencari apa yang kekhususannya cara menulis naskah di daerah tertentu. Jadi kalau misalnya hanya di perpustakaan Leiden dan melihat 1-2 naskah dari Jogja, belum berarti kita tahu kira-kira bagaimana naskah-naskah kelihatannya di Jawa Tengah. Ini memang dari Jawa Tengah, dari kalangan tinggi, sehingga memang kertasnya bagus dan tulisannya sangat rapi sekali dan lain sebagainya. Jadi dari tampak naskah ini sudah kelihatan dari kelas sosial itu orang yang memiliki dan orang yang membuat itu mereka berasal dari mana. Tolong next one ya. Nah, di Jawa tidak hanya ada naskah berbahasa Jawa, tapi ini juga ada naskah yang berbahasa Belanda dan juga ditulis dengan huruf Latin. Nah,
Ini juga naskahnya yang dimiliki oleh Pak Lulut. Saya bikin metadatanya naskah seperti ini, dan lucunya walaupun saya orang Belanda, membaca naskah seperti ini juga sulit banget. Jadi untuk melihat keanekaragaman yang huruf Latin saja yang dari kalangan Belanda sebelum perang kemerdekaan itu juga udah sangat menarik kelihatannya bagaimana hurufnya itu dibikin. Dan karena saya orang Belanda, saya lihat dengan corak huruf besarnya terutama, oh udah kita lihat, oh ini orang ambtenar, apa namanya, orang pejabat, ini orang apa. Jadi dengan melihat huruf-hurufnya dan bagaimana mereka menulis sudah kelihatan, oh ini pasti sesuatu yang dari notaris dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau bikin misalnya artikel tentang hal-hal seperti ini, sekarang dengan naskah digitalnya kita bisa bikin juga fotonya diambil untuk dimasukkan ke artikel. Karena dengan sebuah naskah digitalnya, daripada kita dengan panjang lebar coba memberikan apa yang kita mau jelaskan, sekarang kita bisa memakai gambar dan langsung kita bisa menunjukkan dengan panah kecilnya apa yang kita mau kasih tahu kepada si pembaca. Jadi this is very interesting, menarik sekali untuk dilihat. Dan kalau kita melihat di surat yang di sebelah kiri, kita juga lihat bagaimana kertasnya dan apa namanya dampak tintanya atas kertasnya, bagaimana apa yang terjadi di naskah ini dan bagaimana kualitasnya dan lain sebagainya. So untuk saya juga sangat menarik. Gara-gara didigitalkan, makanya kita bisa sekarang merisetkan so much more. Next, please. Nah, ini juga satu surat yang ditulis dalam huruf Jawa, dan saya juga coba membacanya ini, dan ini masih mending sih, karena ada naskah yang ditulis oleh orang Jawa dengan cepat sekali, sehingga untuk membacanya dan mengerti isinya juga, ya ampun. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat naskah Jawa dari Jawa Tengah yang hurufnya bagus-bagus, ini kan gampang sekali dibaca. Tapi kalau kita melihat naskah seperti ini, wah, untuk bikin metadata yang memang makan waktu banyak sekali, itu justru surat kecil-kecil seperti ini. Oke, next one please. Nah, ini juga menarik karena ada naskah-naskah yang pakai huruf pegon. Nah, paleografinya huruf-huruf Jawa tidak pernah dibuat. Dan menurut saya penting untuk dibuatkan. Apalagi huruf pegon. Jadi bagaimana bentuknya huruf pegon dari daerah-daerah, apakah dari zaman ke zaman perbedaannya apa, semuanya itu juga belum pernah dirisetkan. Dan menurut saya, sayangnya huruf pegon dan juga huruf Jawi itu dilihat sepertinya anaknya huruf Arab. Tapi saya rasa pegon dan Jawi itu merupakan corak huruf yang tersendiri yang juga berhak untuk dirisetkan. Kita lihat di halamannya itu di paling bawah ada yang dinamakan custode. Jadi ini sesuatu, ini katanya yang akan muncul sebagai kata pertama di halaman berikutnya. Nah, ini juga belum pernah dirisetkan karena banyak sekali masalah dengan ini custodenya. Ada yang di setiap halaman verso ada. Ada kadang-kadang hanya di setiap kuras ada. Kadang-kadang kita tidak tahu kenapa kok di sini tiba-tiba muncul. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita tidak ada naskah di internet tidak bisa dirisetkan karena kita kan memerlukan banyak sekali naskah untuk mendapat kesimpulan apa yang kita lihat. Nah, ini juga gara-gara ada di internet baru bisa dirisetkan. Next, please. Ini kita lihat juga naskah Indramayu kita pertarekkan dengan huruf Jawa. Nah, ini kita lihat apa? Pertama kita lihat warna cintanya. Ya, kita kan sering gagasannya naskah-naskah pakai tinta hitam atau tinta apa. Kita kan sebetulnya tidak tahu
karena kita kan tidak membuka terlalu banyak naskah. Tapi kalau kita dapat naskah di internet, kita bisa lihat, hey, this is interesting. Kalau di Indramayu pakai huruf biru, kalau di daerah lainnya huruf biru belum pernah ditemukan. Why? Nah, mungkin pertanyaan itu sama sekali tidak penting, tapi kita baru bisa menyimpulkan pertanyaannya cuma begitu-begitu aja kalau memang kita merisetkan sesuatu. Nah, ini juga difasilitasi sekali karena sekarang ada di internet. Next, please. Nah, ini kita melihat lagi naskah dari Banyuwangi. Jadi, apakah huruf pegon yang di Banyuwangi memang sama dengan huruf pegon yang digunakan di Banyuwangi? Mungkin ya, mungkin tidak. Nah, kalau kita melihat bagaimana ditulis di sini dengan semua tanda-tanda vokalnya dan lain sebagainya, tadi ada juga naskah yang tanda vokalnya sama sekali tidak ada. Menurut saya, pengetahuan orang Indonesia tentang bahasa Arab misalnya mungkin jauh lebih besar daripada apa yang diperkirakan sebelumnya. Karena sekarang kita melihat naskah-naskah yang ada Arabnya tidak pakai tanda vokalnya, sehingga orang memang akrab dengan bahasa Arab. Nah, ini gagasan yang juga menurut saya belum terlalu diperhatikan dan belum terlalu diapresiasi. Oke, next one please. Nah, ini kita lihat tanda kepadan ya. Ini kan ada yang muncul Pangkur. Nah, di sini kita melihat banyak hal-hal. Apa? Oh, kita melihat banyak hal yang menarik. Ada apa sih? Saya masih ada beberapa waktu. Masih terus, Pak Dik, silakan. Oh. Jadi kalau kita melihat bagaimana ditandai di sini pergantian yapuknya itu banyak, memang juga banyak sekali hal yang berbeda-beda. Dan di sini kita bisa melihat mungkin si pembuat naskah ini daripada dia cuma mengulangi apa yang sudah lazim di daerahnya, dia justru membuat sesuatu yang dia sendiri mau bikin. Jadi sering di antara orang-orang filolog itu mereka cenderung untuk melupakan bahwa naskah dibikin oleh seorang manusia. Dan manusia semuanya mereka ada ide-ide atau gagasan tersendiri dan mereka mau mempresentasikan atau membuat sesuatu yang senang untuk mereka sendiri atau justru untuk mempertontonkan keahliannya dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang bisa kita risetkan dari naskah-naskah justru karena mereka di internet. Ini kan naskah-naskah yang dimiliki orang pribadi. Jadi kalau kita tidak ada di internet, ya bagaimana kita tahu di Banyuwangi kok ada naskah seperti ini? The next one, please. Nah, ini juga sesuatu yang belum cukup dirisetkan. Ini kan iluminasi yang memulai naskah. Nah, corak-coraknya yang ada di sini, gambar-gambarnya artinya apa semuanya, saya sama sekali tidak tahu. Yang tahu kan Ibu Anabel misalnya tentang naskah-naskah Arab di Indonesia, sangat sekali ahlinya. Ini juga naskah yang dimiliki orang di Banyuwangi. Jadi orang itu yang membuat naskah ini, dia pasti ada gagasannya, saya mau bikin sesuatu yang menarik deh. Nah, terus dia hasil seperti ini. Nah, kita kan tidak tahu apakah juga di daerah seperti Banyuwangi di kalangan orang-orang biasa mereka juga begitu ada apa namanya talent untuk bikin gambar-gambar seperti ini. Nah, ini kan menarik. Next, please. Nah, ini juga dari Banyuwangi. Ini naskah Damar Bulan. Pakai huruf pegon. Pakai banyak ilustrasi seperti ini. Nah, it's so interesting untuk melihat kenapa ilustrasi kok begini. Menurut saya dibikin sama seorang anak. Jadi yang juga dipikirkan sering naskah dibikin oleh orang dewasa, kata siapa? Mungkin ada juga anak atau anak pemuda yang suka bikin naskah.
Nah, ini dengan ada di internet, kita bisa just look, melihat itu, hey, muncul sesuatu ide. I'm almost there ya. Next one please. Nah, ini yang tadi naskah Damar Wulan dari Banyuwangi. Pakai apa namanya? Kertas tulis kecil dan pakai gambar-gambar seperti ini. Nah, ini juga naskah Damar Wulan dari Jawa Tengah. Ini juga milik Pak Lulut. Ini naskahnya yang dari Jawa Tengah yang pakai kertas bagus dan huruf bagus dan lain sebagainya. So, apa yang bisa disimpulkan dari dua foto yang tadi adalah naskah Damar Wulan itu penting untuk kalangan masyarakat yang berbeda-beda. Jadi gagasannya naskah cuma di kalangan tinggi atau justru di kalangan bawah, kalau bisa katakan bawah, itu sebetulnya juga tidak benar. Jadi naskah-naskah yang dengan teksnya yang sama ada di kalangan masyarakat dari Jawa Tengah sampai ke Banyuwangi sampai kemana. Jadi dengan naskah digital ya, dengan banyak informasi, dengan banyak informasinya, kita bisa menarik kesimpulan, oke, naskah itu jalan dari Jawa Tengah sampai ke Lombok, sampai kemana, dan bagaimana dia berubah, dan bagaimana dia ditulis, dan lain sebagainya. So, gara-gara ada naskah digitalkan di internet, di open access, tidak hanya oleh Dreamsy ya, tapi oleh Kemenak dan oleh program-program yang lainnya, banyak sekali tersedia informasi yang bisa merubah gagasan kita tentang keberadaan, kegunaan, dan lain sebagainya dari naskah di Nusantara dan di Indonesia khususnya. I think this is the last one. Ini nggak ada lagi kan? Ya, oke. Ini yang mau saya sampaikan. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Adi sekali presentasinya. Tadi yang terakhir itu penting ya, jadi naskah-naskah digital atau manuskrip digital yang tersedia di berbagai laman ya, termasuk di Dreamsy ini dapat menunjukkan keragaman, keperbedaan dan berbagai macam keragaman kegunaan naskah di masing-masing masyarakat pemiliknya. Itu tadi menarik sekali. Nah, selain itu ada dua hal yang tadi juga saya catat menarik. Ketersediaan manuskrip digital ini juga bisa menunjukkan keragaman gaya penulisan. Tadi Pak Dik juga banyak mempresentasikan contoh-contoh naskah. Nah, yang kedua yang menarik juga ini, jadi ketersediaan manuskrip digital juga bahkan bisa mendorong orang meriset lebih sistematis tentang sejarah aksara Pegon gitu ya Pak Dik dan aksara Jawa. Jadi banyak ketersediaan naskah-naskah digital itu justru memberikan peluang kita untuk meriset lebih dalam tentang sejarah aksara Pegon dan Jawi yang menurut Pak Dik sampai sekarang belum banyak diperhatikan oleh para sarjana. Nah,